Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya Restu Nugroho di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas singkat ya. Sebenarnya bukan membahas sih, lebih ke sharing ya. Sharing ketika teman-teman menghadapi kompetitor atau toko kelontong yang baru muncul di lingkungan toko teman-teman ya, area toko teman-teman. Misalkan radiusnya dekat atau bahkan bersebelahan atau bahkan di depan, dan itu sering terjadi teman-teman ya, sering banget terjadi di lingkungan kita ya. Ada tiba-tiba ada muncul toko baru atau ada yang ngontrak kemudian bikin toko baru itu kan. Perlu teman-teman ketahui terutama teman-teman yang muslim, bahwa rezeki itu tidak akan bisa tertukar ya teman-teman ya, tidak akan bisa tertukar, tidak akan bisa terbagi, tidak akan bisa berkurang. Itu dulu yang perlu teman-teman tanamkan di mindset teman-teman ya. Jadi nggak ada istilahnya kayak ngambil rezeki orang, itu nggak ada teman-teman, karena rezeki kita sudah udah ditakar ya, ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh sebelum kita lahir ya, jauh sebelum kita lahir. Dan um, orang lain nggak bisa mengurangi jatah rezeki kita teman-teman, dan rezeki kita akan terus mengikuti kita sampai kita meninggal, sampai jatah rezeki kita habis dan kita akan meninggal. Dan ketika jatah rezeki kita belum habis, kita belum tidak akan meninggal. Seperti itu teman-teman, kalau kaidahnya di teman-teman muslim ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama yang harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman. Jadi jangan takut ketika ada kompetitor atau pesaing ya. Bisa dibilang kita pesaing ya gitu ya. Sebetulnya enggak, sebetulnya bukan pesaing ya, lebih tepatnya ke kompetitor ya kalau saya bahasakan. Kenapa saya bahasakan kompetitor? Karena kompetitor ini bisa memacu ya, memacu atau memicu adrenalin kita teman-teman ya. Selain tadi rezeki kita udah ditakar, tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi dengan adanya kompetitor ini bisa jadi Allah datangkan tantangan baru untuk kita bisa lebih baik lagi gitu dalam mengelola usaha atau bisnis. Nah, lalu bagaimana kiat-kiatnya? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita jadikan dulu kompetitor adalah bukan pesaing ya, bukan pesaing, melainkan tanamkan di mindset kita kompetitor datang untuk memberikan tantangan kepada kita. Tantangannya apa? Jadi ketika misalkan ada tetangga buka warung di sebelah gitu kan, kemudian misalkan barangnya lebih murah gitu, lebih murah atau lebih lengkap, berarti kita harus berbuat yang paling enggak lebih gitu loh. Bukan lebih, paling enggak sama dulu, sama dari sisi harganya, sisi produknya. Dan kompetitor itu sekali lagi memicu ya, memicu dan memacu kita untuk berkembang dan berusaha lebih baik dalam mengelola bisnis. Jadi ketika kita misalkan lagi anteng-anteng aja nih karena nggak ada kompetitor, kemudian omsetnya udah stabil, nah tiba-tiba ada kompetitor, jadi kita makin terpacu harusnya teman-teman. Jadi dari ketika kompetitor mengadakan produknya lebih lengkap, berarti kan otomatis kita termotivasi, toko aku juga harus lengkap gitu kan. Nah berarti kita ada poin nih, poin naik nih, naik dari misalkan uh, belum mengadakan produk A, ketika kompetitor ada produk A kita ikut. Nah itu sebetulnya prospek yang baik, kita mengalami peningkatan quality atau capability dalam mengelola usaha. Ketika kita nggak ada kompetitor dan kita tenang-tenang aja, kita nggak akan naik levelnya teman-teman gitu ya. Nah, itu jadi kita jadikan kompetitor untuk mengangkat capability diri kita dalam mengelola bisnis. Itu poinnya teman-teman ya. Jadi ketika ada kompetitor, kemudian misalkan nih kompetitor barangnya murah, tapi dia nggak bisa ngecer, nggak bisa beli ketengan. Misalkan beli kopi tuh nggak bisa ketengan, misalkan harus satu kerenceng gitu kan. Itu sebenarnya peluang buat kita adain produk eceran gitu. Memang effortnya kita lebih capek, lebih banyak effort, tapi ketahuilah teman-teman, itu akan meningkatkan level teman-teman dalam mengelola bisnis. Itu adalah poin yang bisa saya share ke teman-teman ya. Ketika misalkan ada kompetitor, kita akan lebih terpacu lagi gitu ya. Jadi jangan jadikan kompetitor itu halangan atau keluh kesah gitu, jangan ya. Kemudian kan nanti bakal ada konsumen yang bilang, di
di sana harganya segini gitu kan. Otomatis kan kita, di sini berarti harganya kurang masuk nih. Kalau misalkan kita turunin harganya, nanti margin kita kecil gitu kan. Berarti gimana caranya biar kita dapat barang lebih murah. Nah, otomatis kan kita mikir, otak kita bekerja gitu loh. Dari yang sebelumnya otak kita tidur, kemudian otak kita dipaksa untuk mikir mencari produk tersebut dengan harga yang murah gitu. Di mana ya kita mikir, kita bekerja, dan itu lama-lama akan meningkatkan sekali lagi capability teman-teman dalam mengelola usaha dan bisnis. Jadi seperti itu poin yang bisa saya share ke teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami, karena ini aku ngalamin sendiri gitu ya, dimana ada kompetitor di sebelah dengan skala yang luar biasa grosirnya, dan ya sempat gentar, tapi lama-lama ternyata kompetitor tuh bisa kita jadikan sebagai cambuk untuk kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi dan kalau saya pahami target marketnya pun beda antara kompetitor saya di sebelah dengan toko saya ini. Jadi toko saya ini lebih ke retail ya, lebih ke pembelian retail, sedikit, kapasitas sedikit, dan bisa ketengan. Kalau yang di sebelah lebih ke grosir, pembelian skala banyak, yang kebanyakan di situ untuk dijual lagi gitu ya. Jadi target marketnya pun beda. Jadi kita jangan minder dulu, jangan down dulu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, teman-teman bisa lagi untuk meningkatkan level teman-teman, yaitu dengan memberikan segmentasi pasar ya. Jadi misalkan kayak di toko aku ini, aku nyediain snack-snack kayak gini nih, kemasan-kemasan. Ya tujuannya biar orang-orang juga melihat, kalau beli kemasan di toko ini nih gitu kan, di toko amanah ini gitu loh. Jadi ada perbedaan. Jadi kompetitor nggak nyediain snack-snack kemasan kayak gini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini jarang ditemui di toko-toko kelontong, teman-teman. Jadi ini untuk membedakan segmentasi. Teman-teman juga bisa seperti itu. Misalkan mau ngadain snack juga, atau teman-teman spesifikasi produknya lebih ke misalkan kopi rencengnya di teman-teman lengkap. Nanti tinggal yang lainnya menyesuaikan ya, produk-produk yang lain tinggal menyesuaikan. Nanti jadi orang tuh udah tahu, beli kopi lengkap di toko ini nih gitu. Jadi ada segmentasi yang masuk ke top of mind konsumen. Misalkan kayak teman-teman ngadain produk tisu lengkap, toko tisu di sini ya. Ketika orang ke sini beli tisu kan, tujuannya lihat beras, lihat apa sekalian. Terus misalkan Pampers sekarang lagi booming banget nih Pampers ya. Beli Pampers yang lengkap, di toko ini nih lengkap. Karena Pampers gak semua toko kelontong itu menyediakan. Jadi kalau bisa tuh main di produk Pampers, kemudian teman-teman selain Pampers nyediain tisu dan pembalut dan sembako atau produk-produk yang lainnya seperti itu. Jadi ada segmentasi. Jadi yang poin pertama, nggak mungkin rezeki kita berkurang. Yang kedua adalah bisa memacu kita. Yang ketiga adalah membuat segmentasi. Dan itu lagi-lagi yang poin ketiga sebenarnya sama tuh, ketika kita memikirkan segmentasi, ketika kita bekerja lebih ekstra, kita akan meningkatkan capability diri kita gitu, secara tidak sadar gitu, sadar atau tidak sadar sebetulnya seperti itu, untuk meningkatkan mental kita agar lebih kuat gitu. Oke, itu ketika kita kedatangan kompetitor ya teman-teman ya. Lalu bagaimana ketika kita baru hadir di suatu kawasan atau lingkungan dan kita akan membuka toko sembako di situ ya. Jadi posisinya misalkan dibalik, kita yang pendatang dan bikin toko di situ, atau kita yang sebagai kompetitor baru bagi toko-toko yang di situ ya. Itu langkahnya gimana, itu juga ada triknya teman-teman. Insya Allah akan saya share setelah video ini ya, jadi teman-teman bisa subscribe untuk mengikuti terus informasi dari saya ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, dan saya bagikan ke teman-teman agar teman-teman bisa bisa bertukar pikiran, sharing dan menganalisis ya usaha kelontong tuh seperti ini dan seperti itu teman-teman. Jadi ada gambaran lah paling enggak di usaha kelontong, dan setiap kelontong juga setiap daerah beda-beda. Nah ini aku mencoba untuk berbagi di daerah aku Purwokerto dan di daerah kampus Unsud. Ya itu aja teman-teman, udah 10 menit kurang nih ya. Jadi next aku bakalan share gimana sikap kita sebagai pendatang atau sebagai kompetitor baru di lingkungan orang-orang yang sudah membuka toko kelontong atau toko sembako. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.